Salam jumpa sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Lip TV tak henti-hentinya akan mengulas tentang demokrasi, hukum, politik, dan kebijakan publik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini kami akan mengulas tentang apa itu politik identitas, bahaya politik identitas. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi menarik dan tentu akan menghebohkan. Apa itu politik identitas? Bahaya politik identitas. Politik identitas antara fakta dan wacana, tetapi sering kita dengarkan pada setiap momen pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, tingkat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Wacana politik identitas sangat senter dibahas pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, di mana kita ketahui bahwa di putaran kedua berhadapan pasangan Ahok Jarot melawan Anies Sandi. Dan dengan sekelumit dinamika demokrasi pada saat pemilihan itu, pasangan Anies Sandi berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kemenangan pasangan Anies Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 begitu banyak didominasi oleh isu politik identitas, di mana begitu mudah masyarakat diadu domba dengan isu agama, dan agama benar-benar dijadikan satu sarana untuk merebut kekuasaan. Hal ini bisa terjadi karena blunder surat Al-Maidah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok, yang semula Wakil Gubernur DKI Jakarta Insinyur Joko Widodo hasil Pilkada tahun 2017. Tetapi setelah Insinyur Joko Widodo terpilih dalam Pilpres tahun 2015, maka Ahok diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Blunder ini menjadi sorotan nasional dan internasional, dan bagian yang tercatat dalam sejarah demokrasi Indonesia. Lalu kita akan bertanya, apa itu politik identitas? Secara umum, politik identitas adalah sekelompok orang atau masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan suku, agama, budaya, etnis untuk mencapai tujuan tertentu, atau mungkin sebagai sarana perlawanan, atau juga sebagai alat untuk menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah simbol tertentu untuk tujuan tertentu. Kutipan Tirto ID 2019, peneliti CSRC Ubed Abdillah berpendapat bahwa politik identitas merupakan perlawanan terhadap semangat pluralisme yang menantang penyeragaman dan narasi modernisasi. Menurut Ubed, pengakuan adanya politik identitas dan fenomena baru terjadi ketika pertemuan Asosiasi Ilmuwan Politik di Wina tahun 1994. Penggunaan politik identitas di Indonesia semakin menjadi-jadi setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru dan lahirnya semangat otonomi daerah dengan pelimpahan kewenangan pemilihan kepala daerah secara langsung. Muncul narasi-narasi putra daerah atau anak daerah dan anak tempatan pada setiap pemilihan kepala daerah adalah bagian yang tak terpisahkan daripada politik identitas. Walaupun pada hakikatnya bermunculan narasi putra daerah adalah satu upaya untuk memberikan tempat terhormat bagi putra daerah membangun daerahnya sendiri, tetapi faktanya banyak sekali putra daerah yang berkhianat bagi daerahnya, yang menjual daerahnya untuk orang luar, lalu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konspirasi korupsi. Contoh yang lebih konkret lagi tentang pelaksanaan politik identitas di Provinsi Aceh. Misalnya ada semboyan yang disebarluaskan kepada masyarakat Aceh bahwa rakyat Aceh dalam Pilkada Provinsi Aceh hanya akan memilih atau mendukung pejuang asli, bukan pejuang nasional.
Hasil pilkada menunjukkan tokoh yang dikatakan pejuang daerah Aceh terpilih sebagai gubernur Provinsi Aceh. Sayang sekali, gubernur yang dipilih rakyat Aceh juga terjebak dalam skandal korupsi. Atau lebih konkret lagi, menurut pendapat Direktur Eksekutif CIS, Central Institute of Strategy Student, M.D. Laode, berpendapat keberhasilan para elit politik memainkan politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta sangat-sangat jelas. Mereka menggunakan Majelis Ulama DKI Jakarta. Mereka menggunakan FPI untuk menabur isu-isu tentang agama dan menjanjikan surga bagi pemilih calon tertentu, dan yang tidak memilih calon tertentu neraka tempatnya. Bahkan warga diancam tidak akan disolatkan jenazah kerabatnya di masjid jika mendukung calon tertentu. Hal inilah adalah sesuatu yang sangat-sangat merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2019, politik identitas kembali dimainkan oleh tokoh-tokoh agama tertentu dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia. Beberapa ustadz dalam ceramahnya berkali-kali mengingatkan pengikut-pengikutnya untuk memilih calon tertentu. Bahkan ada seorang ustadz yang cukup terkenal mengakui mendapatkan mimpi bahwa calon tertentu akan dipilih oleh masyarakat, dan Allah sudah mendengarkan doa masyarakat. Dengan bangga sang ustadz tampil di media-media nasional bersalaman dengan calon yang didukungnya. Ternyata fakta berkata lain. Mimpi Pak Ustadz bagaikan mimpi di siang bolong. Calon yang dipilihnya kalah telak yang kedua kali. Pak Ustadz pun nyumput, ganti bini lagi. Bahaya permainan politik identitas adalah memunculkan potensi konflik horizontal di antara masyarakat. Apalagi masyarakat yang tidak mengetahui niat busuk para politikus untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Terutama bagi masyarakat yang sangat-sangat fanatik dengan ajaran agamanya atau fanatik dengan kesukuan dan etnisnya. Mereka akan sanggup melakukan apapun untuk membela agama, suku, dan etnisnya tanpa pertimbangan apapun. Padahal setelah kepala daerah yang dibelanya mati-matian terpilih, belum tentu sang kepala daerah akan memperjuangkan nasibnya. Ada banyak fakta beberapa gubernur yang memainkan isu agama, suku, dan etnis dalam pilkada telah meringkuk di Hotel Perdeo alias di penjara karena korupsi. Nasib badan mau menjadi kepala daerah, bawa-bawa ajaran dan nilai-nilai agama. Sudah menjadi kepala daerah, lupa ajaran agama, korupsi untuk memperkaya diri dan keluarga. Rasakan tuh kejamnya penjara. Mari kita rawat demokrasi negeri ini dengan sukacita dan kedamaian.